arsitek itu hanya untuk orang-orang kaya gitu? Ada benernya, ada enggaknya Pak Ismet. Arsitek pada umumnya itu memang akhirnya lebih banyak memberikan servis buat orang-orang yang kebutuhannya udah sekunder dan tersier gitu. Kalau misalnya kebutuhan primer aja kan sebenarnya dia mungkin bisa kotak-kotak aja udah. Iya, atau ya maksudnya beli aja langsung rumah jadi beli gitu aja ya, tinggal dimodifikasi sesuai dengan budgetnya dia. Tapi kalau mau dia mendapatkan customize, mau dapatkan desain yang lebih tailored gitu kan dengan karakter si arsiteknya gitu kan, itu dia mampu akhirnya untuk meng-hire arsitek gitu kan. Dan ya biasa orang-orang yang mampu itu ya yang punya duit lah. Yang punya duit. Desain-desain Bapak pernah ditolak Pak gitu? Pastilah Pak Ismet, pasti pernah. Misalnya contoh gitu ya, Atelier Riri itu mungkin agak kurang cocok kalau mendesain bangunan-bangunan klasik gitu. Pernah waktu itu dipaksa untuk mendesain klasik. Terus kita tetap dengan idealisme kita twist dikit gitu kan. Jadi tetap looks-nya sesuai dengan apa yang kita expect dan secara konsep itu juga tetap sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya ternyata ditolak. Ditolak, tapi ya biasanya ditolak secara halus dan kita juga tahu bahwa mungkin ya kita sebagai arsitek itu kan akhirnya punya spesialisasinya masing-masing gitu ya gitu. Nah, kesini-sininya sebelum kita ditolak kita udah nolak duluan biasanya. Sebaiknya cari arsitek ini yang cocok gitu, jangan ke kita gitu. Ya salah satu yang memberikan kita tetap bisa bekerja dan bisa beraktivitas itu ya karena proyeknya Christian Sugiono waktu itu. Gitu. Jadi akhirnya dia salah satu klien kita yang memberanikan diri untuk tetap jalan, tetap bangun gitu. Dia bilang, ini kita bangun deh gitu. Kayak kita juga nggak pernah tahu COVID sampai kapan gitu kan. Ya udah kita dengan kondisi yang ada. Lo mau tetap mensupport kita nggak pembangunan pengawasan gitu? Oh iya jelas dong, kita lagi sepi kerjaan dan lagi nggak ada orang yang pengen tetap mengerjakan proyeknya dan kita awasi nih, kita seneng banget. Jadi ya itu yang salah satu yang mungkin bisa jadi titik balik ya ketika COVID gitu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Ready? Oke. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Kita akan ada giveaway. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai akhir. Selamat datang Pak Artia Riri. Ini Riri Yakub ya. Betul. Perusahaannya namanya Artia Riri tapi namanya Riri Yakub. Ini arsitek top terkenal dan juga dimulai dengan mendesain untuk rumah-rumah mewah. Terus kedua butik ya, butik rumah developer butik, dan yang terakhir juga ke developer ya. Salah satunya sekarang adalah Medland. Pak Artia, terima kasih loh untuk waktunya bisa hadir di SOS Podcast. Pak Artia bisa jelaskan sedikit tentang perjalanan Pak Artia bisa sampai seterkenal ini Pak. Saya sudah dengar Artia Riri aku malah kurang loh. Artia Riri gitu kan. Dan saya dengar juga Bapak baru pulang dari Jepang juga ya. Nah, nanti coba bisa cerita nih Pak tentang Bapak dulu Pak. Ya, thank you Pak Ismet udah diundang ke podcast ini. Makasih banyak. Perkenalkan nama saya emang harusnya nggak Riri Yakub juga Pak Ismet. Namanya panjang, Nofriansah Yakub gitu. Jadi Riri itu nama panggilan kecil. Terus ya udah disingkat aja jadi Riri Yakub gitu. Nah, kenapa namanya konsultannya Atelier Riri? Karena orang taunya kalau dulu tuh mau desainin rumah nyarinya Riri gitu. Jadi ya udah deh Atelier Riri. Atelier kan bahasa Prancis, studio istilahnya gitu kan. Jadi ya udah deh Atelier Riri aja lah biar terus melekat gitu namanya. Gitu Pak. Pak. Bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak nih. Iya, jadi saya lulusan arsitek Universitas Pancasila Jakarta. 2004 saya lulus dan sebenarnya saya punya ketertarikan di arsitek tuh karena saya memang basicnya adalah senang gambar lah Pak. Biasa selalu gitu kan dari zaman SMP gitu, kalau untuk urusan
mata pelajaran menggambar, mewarnai, melukis itu saya suka gitu. Tapi saya juga seneng eksakta gitu. Saya seneng juga ngitung matematik gitu, suka. Tapi jangan yang susah-susah gitu. Makanya yang paling fit in itu kayaknya arsitek deh gitu. Karena gambar saya juga sebenarnya nggak yang gambar yang kayak seniman gitu loh Pak. Gitu. Jadi harus ada sisi teknisnya gitu. Nah, sebenarnya dari situ saya dapat pengalaman yang lumayan menarik ketika saya SMA. Bapak saya renovasi rumah gitu. Jadi saya ngeliat tuh disuruh gambar ya. Iya. Enggak, jadi bapak saya hire arsitek. Saya ngeliat gambar kerja tuh kayak gimana, lihat denang, lihat apa. Seneng ngebayangin ruang, seneng ngebayangin oh begini tuh. Ternyata pintunya begini, masuknya ke sini, jendelanya di sini, bukaannya ke sini gitu. Kalau pagi jendela dari timurnya masuk matahari, sore masuk dari barat, misalnya kayak gitu. Nah, di situ saya dapat inspirasi, ternyata seru juga ya. Arsitek tuh selain ngegambar, ya kita harus ngebayangin solusi buat orang tinggal gitu. Akhirnya ya itu 2004 saya lulus dari arsitek. Malah saya waktu itu belajar arsitek tuh kayak beban gitu Pak Ismet. Waktu kuliah. Ternyata nggak cuman hobi gambar doang bisa menyenangkan jadi arsitek. Ternyata harus ngitung strukturnya. Di kuliah tuh harus belajar itu. Fisika bangunannya wah ngejelimet banget gitu kan. Yang saya suka cuma ngegambar, ngedesain sama meng-create sesuatu lah gitu ya. Nah ternyata di kuliah nggak kayak gitu. Nah makanya pas lulus sebenarnya saya sempat terjun ke media Pak Ismet. Masuk ke media cetak. Pada masa itu kan masih banyak ya media cetak arsitektur seputar rumah. Nah saya waktu itu ngelamar untuk menjadi in-house arsitek sekaligus desainer grafisnya lah gitu. Jadi memberikan solusi-solusi buat pembaca. Jadi ada rubrik konsultasi. Nah sebenarnya dari situ pengalaman saya dan inspirasi saya menjadi arsitek sebenarnya itu dapat gitu ketika saya masuk di media. Karena kan ketemu banyak teman-teman arsitek yang sudah berpraktek, yang kita liput, yang kita wawancara gitu. Nah itu wah membuka tuh pikiran saya dan imajinasi saya. Ternyata arsitek itu nggak sesusah ketika kuliah gitu. Ternyata menyenangkan, masih menyenangkan gitu, masih sesuai dengan cita-cita saya ketika saya SMP gitu. Nah akhirnya 6 tahun sebenarnya saya sempat kerja di media. Baru membangun Atelier Riri dengan beberapa portofolio yang sudah saya buat sebelumnya. Ketika di media tuh saya lumayan disupport lah sama atasan saya. Boleh ngebantuin orang gitu ya, ngedesainin sampai jadi, tapi jangan ganggu kerjaan gitu. Nah, dengan komitmen itu hampir sekitar 10 proyek sebelum saya benar-benar serius berkarir sebagai arsitek gitu, terbangun. Dan ya 10 proyek itu pun juga saya benar-benar ngejaga dari awal. Saya pengen tuh sebenarnya jadi arsitek tuh karena solutif gitu buat orang gitu. Dan idealisme saya kalau bisa diwadahi gitu. Jadi memang berawal dari situ dulu menjadi problem solver. Baru setelah itu sisanya ya kita mikirin buat pendapatan dari profesi itu. Ya sisi bisnisnya gitu. Kira-kira kayak gitulah singkatnya perjalanan saya. Ketika Bapak sebelum menjadi pengusaha ya kan, pengusaha kan sendiri kan? Ya kan? Sekarang ya udah jadi semi entrepreneur ya jatuhnya ya. Pengusaha artinya kalau dulu kerja di media, terus mensupport teman-teman arsitek ya kan, membantu ada 10 proyek tadi Bapak bilang ya. Akhirnya Bapak memberanikan diri untuk membuka Atelier Riri ya. Betul. Iya, berarti cukup bijaksana loh. Iya, jadi biasa kan orang lulus arsitek, wah desain sana desain sini, ternyata itu malah nggak bagus ya. Ketika Bapak di media itu malah cocok belajar, dapat insight, membantu mereka. Jadi ketika Bapak buka sendiri itu
jadi lebih cepat ya growth-nya ya. Iya. Jadi bisa dibilang mentor saya tuh lumayan banyak dari banyak senior saya gitu. Iya. Gurunya ya. Selanjutnya nih Pak Riri, aku mau tanya nih, bagaimana rumahnya Pak Riri ini sebelum menjadi arsitek? Apakah memang sudah di planning, sudah dirancang atau bagaimana nih Pak awalnya Pak? Iya, memang saya meyakini tuh arsitek itu pasti punya sisi insight, inspirasi ketika mereka masih kecil jadi Pak Ismet. Jadi orang tua saya tuh punya rumah dulu di Jakarta. Itu menurut saya cukup inspiratif lah gitu ya. Karena dia memang rumahnya didesain sama arsitek. Tahun 70-an itu kan eranya rumah-rumah modern, gaya-gaya Suyudi, gaya-gaya ya arsitek-arsitek arsitek-arsitek besar lah zaman itu gitu ya. Yang menurut saya secara desain tuh kayaknya udah bener gitu bentuk layoutnya gitu ya. Dia bagaimana mengadaptasi tropicality, bagaimana menyesuaikan sama kebutuhan rumah saya gitu. Bukaan-bukaannya besar-besar, jendelanya juga bagus, cross ventilationnya gitu. Nah itu yang sampai sekarang tuh menjadi inspirasi saya dan saya mengingat terus gitu loh. Oh saya tinggal di rumah itu kualitas hidup saya tuh benar-benar menyenangkan. Iya gitu. Nah terus tadi ditambah yang saya bilang pas saya SMA rumah itu akhirnya harus direnovasi karena sering banjir kan. Gitu. Nah pas proses renovasi itu saya belajar lagi tuh, dapat inspirasi lagi. Iya bagaimana arsitek bekerja dan bagaimana nanti implementasinya ketika dibangun. Saya tuh ngikutin banget proses itu ketika SMA. Jadi dari inspirasi rumah sebelumnya sama rumah sekarang tuh ya itu benar-benar mungkin kayaknya yang akhirnya membuat saya memilih atau ya bertekad untuk kayaknya arsitek udah paling cocok deh pilihan yang cocok karena kayak ya relate lah dengan kemampuan saya dan inspirasi yang saya dapat gitu dari rumah. Iya. Jadi rumah Bapak tuh awal memang sudah di awal ya rumah keluarga itu ya berarti ya. Iya. Sudah dirancang oleh arsitek jadi itu menginspirasi Bapak dan Bapak rasanya senang sampai hari ini Bapak merasakan nyaman ya. Iya. Saya masih ingat banget sekarang layout rumah saya kayak gimana, visualnya gimana gitu. Nah itu yang menurut saya yang membedakan arsitek ya. Artinya mungkin arsitek itu kan pengalaman, based on pengalaman juga itu bisa menjadi karakteristik yang dia bangun dalam desainnya sekarang gitu. Nah mungkin pengalaman saya bersyukur dan beruntung ya orang tua saya memiliki rumah yang cukup menyenangkan dan inspiratif buat saya sampai sekarang gitu. Itu juga yang menginspirasi Bapak kan untuk memulai membangun mendesain rumah-rumah orang-orang yang cukup sukses lah karena Artiriri harganya murah ya. Karena saya dengar juga salah satu artis top ya. Kita sebutin aja namanya Pak Christian Sugiono ya. Oh iya betul. Ya itu kan Bapak yang bangun dan saya waktu itu pernah syuting di sana itu keren banget. Ada sisi kolam renang, ada sisi ruang keluarga, naik ke atas ya ke kamar. Cuman saya nggak boleh naik Pak, karena itu kamar pribadi kan. Terus di sini ruang tamu, view-nya kolam renang gitu ya. Nah itu yang salah satu project sehingga mungkin Pak Christian pasti dicari tuh Pak. Iya. Dia pilih kan siapa nih yang jago nih ya. Nah Bapak terpilih. Nah itu semua berawal dari inspirasi dari rumah Bapak ya. Ya proses sih ya, Pak Ismet ya. Artinya dari saya seneng ngedesain rumah tinggal tuh karena kayak setiap rumah tuh kayak punya kekhasannya masing-masing gitu ya. Dan kekhasannya itu yang harus kita gali dari penghuninya gitu ya, seleranya, karakternya, caranya dia tinggal gitu ya. Terus nggak cuma satu orang kan, jadi kan suaminya, istrinya, anak-anaknya gitu. Nah itu yang membuat saya tuh menyenangi apa yang saya lakukan ini gitu. Jadi setiap project itu selalu dapat challenge yang berbeda kan gitu. Betul. Nah challenge itu yang buat arsitek tuh selalu menarik untuk dinamis lah ya. Iya, menghasilkan inovasi-inovasi desain baru.
Dari situ kan Bapak mengembangkan selanjutnya ke butik ya, perumahan butik ya. Iya, yang benar. Mewah tapi ada 5, 10 atau berapa gitu ya kurang lebih. Iya, dari sebenarnya dari rumah-rumah pribadi. Iya. Sebenarnya saya pengen bercita-cita dari dulu juga pengen memberikan solusi untuk rumah massal gitu ya, rumah developer gitu. Tapi tetap dengan prinsip-prinsip rumah ini harus punya keunikan, punya added value, punya karakter yang berbeda dengan proyek-proyek rumah developer lainnya gitu. Nah, itu kan waktu itu masuknya 2013 kalau nggak salah saya dipercaya dapat proyek pertama untuk developer butik skalanya kecil, townhouse gitu ya di tengah kota gitu. Nah, itu pengalaman yang Jadi, akhirnya sampai sekarang gitu. Rumah sendiri. Iya. Rumah artis ya kan, mungkin yang lain lagi banyak lah ya. Iya. Terus jadi butik, townhouse. Iya. Terus sampai terakhir ke developer nih. Iya. Salah satunya yang sekarang lagi dikerjain developer apa, Medland atau apa, Pak? Medland. Ini sebenarnya proyek kedua sih kita ngerjain proyeknya Medland gitu. Di Medlandnya sendiri ya. Yang apa nih? Ini yang di mana nih Pak yang Bapak? Yang di Puri ya. Oh, Puri. Iya, Cyber Puri. Iya. Saya pernah lihat itu. Bagus itu. Itu Pak. Kita ngerjain master plan satu klasternya. Iya. Berikut dengan tipe-tipe rumahnya sama konsep buat landscape-nya, fasilitas buat clubhouse-nya gitu. Jadi ya menyenangkan sih kalau misalnya kita berpikir tadinya kita cuman bisa memberikan solusi 1-2 orang per rumah gitu. Tapi kan kalau kita bisa membuat satu project yang bisa memberikan solusi lebih besar, ya saya rasa itu jauh lebih bermanfaat lah. Bapak kan sekarang ini kan sudah terkenal lah ya. Kan Amin. tentunya ya saya sering denger tuh Atriri kan baru sekarang nih ketemu. Oh 2 kali ya kita ketemu ya. Pernah ketemu ya waktu itu di mana ya? Itu kan saya pernah diundang Pak Ismet juga di event di IPIC ya, di IDB. Iya. Saya waktu itu sama ketua IAI juga, waktu itu kan kita sharing session di eventnya Pak Ismet. Iya betul. Terus saya dengar juga Bapak kemarin pergi ke Jepang itu apa ya Pak? Sedang dalam rangka apa Pak? Iya, sebenarnya salah satu yang saya suka mungkin juga karena saya dulu pernah kerja di media ya Pak Ismet ya. Jadi menurut saya arsitektur itu kan kayaknya masih terlalu berjarak gitu ya sama orang awam gitu. Nah kenapa saya mungkin Pak Ismet bilang saya terkenal karena saya juga sering main di media sosial juga, sering sharing di media sosial, bahkan even dari zaman Twitter saya bikin cool tweet segala. Itu tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi gitu. Karena kan pas di media itu kan kita tahu bahwa oh iya banyak arsitek bagus, terus banyak orang yang suka arsitektur. Nah, kita jadi medianya gitu loh. Nah, supaya arsitektur itu bisa lebih memberikan impact supaya kualitas dari desain bangunan maupun desain kota itu makin bagus, makin sehat gitu ya, makin livable gitu. Itu yang sering saya lakukan selain berpraktek atau ya kerjaan saya mendesain gitu, yaitu sharing gitu. Nah tahun ini sharing saya pengen saya buat jauh lebih mungkin yang extraordinary yang kita nggak biasa lakukan. Ada salah satu coffee shop Indonesia, lokal Indonesia ada di Jepang, waktu itu di Tokyo. Kebetulan saya kenal, kita punya relasi project juga. Dia nawarin sekali-sekali ini dong sharing di sini gitu. Nah sharing apa ya saya pikir gitu kan. Ya sekalian aja lah kita bikin exhibition gitu. Nah itu jadi kita bikin di coffee shopnya sangat inklusif supaya orang-orang yang lewat dan menikmati coffee shop itu juga bisa menikmati karya arsitektur, mendapatkan informasi dan edukasi soal arsitektur di Indonesia gitu. Karena di sana kan coffee Indonesia juga, jadi kan relate gitu kan. Nah saya rasa hal-hal kayak gitu menarik buat saya ke depannya gitu. Jadi sebuah kegiatan sharing dan berkolaborasi juga dengan industri atau kreatif lainnya gitu Pak Ismet. Nah tahun ini di Jepang dan alhamdulillah berhasil, dapat sambutan positif juga karena kita
pengen ini jadi desain diplomasi juga antara arsitek Indonesia dengan arsitek Jepang. Saya sempat undang beberapa arsitek dan ada salah satu senior arsitek profesor yang sangat terkenal di Jepang juga akhirnya datang insist untuk ikut dalam pembukaan dan sharing session kita gitu. Ya mungkin saya berharap akan membuka lah kesempatan-kesempatan baru bukan buat saya tapi seluruh arsitek di Indonesia gitu biar bisa lebih berkiprah dan dikenal luas gitu Pak Ismail. Ya, membawa arsitektur Indonesia ke kancah internasional. Betul. Selanjutnya pernah juga ke Malaysia atau? Iya, yang barusan ini bulan lalu kami bersama dengan 70 arsitek Indonesia berpameran di Malaysia. Iya, itu juga dalam event UIA, itu Asosiasi Arsitek Internasional yang lagi menyelenggarakan conference. Ya, kita arsitek Indonesia tuh punya rutinitas untuk mengikuti itu sambil berpameran gitu. Nah, itu mungkin next 3 years lagi mungkin kita akan membuat pameran serupa lagi bersama ya rame-rame teman-teman ya. Oke, selanjutnya Pak Riri, kira-kira bisa informasikan 3 value utama dari siapa benernya Riri ini, Pak? Waduh, pertanyaan sulit tuh Pak Ismail. Mungkin kalau kaitannya dengan profesi saya sebagai arsitek ya, menurut saya value saya itu pertama menjadi problem solver dulu. Gitu. Problem solver ya. Ya, yang pertama itu karena niat saya waktu itu dari awal mau jadi arsitek itu dulu gitu. Ya, yang kedua mungkin saya bisa dibilang contemporary person kali ya, gitu. Jadi yang itu menurut saya jadi ada kaitannya nanti antara hal-hal ini gitu. Dan yang ketiga mungkin saya pengen punya legacy lah terakhir gitu ya. Jadi kenapa contemporary gitu karena menurut saya menjadi problem solver seorang arsitek tuh kayaknya nggak bisa ngelihat yang udah jadi yang udah ini. Jadi kan kita harus ngelihat future-nya ke depan kebutuhannya apa, permasalahannya apa gitu kan Pak Ismet. Makanya kenapa dibilang arsitektur kontemporer karena menjawab permasalahan sekarang dan masa yang akan datang. Kita nggak bisa lihat lagi ke belakang gitu kan. Sekarang permasalahannya apa sih? Kerusakan lingkungan, global warming, apa gitu. Arsitek tuh harus mencoba untuk menjawab permasalahan itu. Gitu, arsitek kontemporer pun juga harus bisa seperti itu gitu. Perkembangan material mungkin bisa dibilang material-material alami udah semakin susah dan semakin nggak boleh kita eksploitasi. Jadi makanya arsitektur kontemporer itu harus melihat gitu potensi material-material fabrikasi misalnya gitu kan. Jadi ngelihatnya jauh ke depan untuk menjadi solusi, memberikan impact. Dan harapannya karya-karya saya itu menjadi legacy buat generasi yang akan datang. Gitu. Ya, bagus sekali tuh Pak. Jadi penggunaan material alam diganti menjadi substitusi ya Pak, yang tidak merusak alam ya. Dan pasti nih, saya mau minta insight ya kan waktu COVID itu kan semua orang mencari udara segar. Betul. Takut gitu. Berarti itu juga mempengaruhi desain-desain Bapak selanjutnya ya sejak COVID itu ya. Iya pasti sih Pak Ismet. Jadi itu kan memberikan kita gambaran yang kita belum pernah, mungkin generasi kita belum pernah ngerasain gitu ya. Ternyata ya bisa sebegitu besarnya gitu kalau misalnya terjadi pandemik gitu ya tiba-tiba gitu ya. Dan bagaimana arsitektur itu bisa beradaptasi dengan gaya hidup yang jauh lebih adaptif terhadap situasi-situasi kayak gitu. Nah itu mungkin yang memberikan kita banyak ide-ide baru lah gitu Pak Ismet. Jadi waktu 2021 sebenarnya 2020-2021 tuh kita mungkin yang awal-awal kita ngusulin rumah developer itu kalau bisa ada rooftopnya gitu. Rooftop. Iya kan gitu supaya mereka punya ruang terbuka, ruang private sekaligus atap hijau itu kan memberikan kontribusi area hijau yang lebih baik gitu kan buat lingkungan gitu. Nah akhirnya kan berkembang semua developer
bikin Pakai tuh. rooftop. Rooftop. Gitu. Iya. Oke Pak, ini kan Bapak sekarang ini kan kita tahunya Bapak terkenalnya sekarang nih. Tapi apakah desain-desain Bapak pernah ditolak Pak? Gitu? Pastilah Pak Ismet, Iya. pasti pernah. Karena menurut saya ya arsitek itu ya tadi ya sebagai problem solver nggak bisa memberikan solusi buat semua lah, Iya. Pak Ismet gitu. Misalnya contoh gitu ya, atelier itu mungkin agak kurang cocok kalau mendesain bangunan-bangunan klasik gitu. Ya karena itu kadang-kadang prinsip gitu ya, prinsip desain tadi saya bilang ya, kontemporer arsitektur kita itu nggak bisa gitu membuat layout yang klasik. Itu kan prinsipnya beda ya, harus simetris, harus balance, proporsi harus bener gitu, detail-detailnya beda gitu, orientasinya beda dalam desain. Pernah waktu itu dipaksa untuk mendesain klasik, terus kita tetap dengan idealisme kita twist dikit gitu kan, jadi tetap looks-nya sesuai dengan apa yang kita expect dan secara konsep itu juga tetap sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya ternyata ditolak. Ditolak, tapi ya biasanya ditolak secara halus dan kita juga tahu bahwa mungkin ya kita sebagai arsitek tuh kan akhirnya punya spesialisasinya masing-masing gitu ya gitu. Nah kesini-sininya sebelum kita ditolak kita udah nolak duluan biasanya. Sebaiknya cari arsitek ini yang cocok gitu, jangan ke kita gitu. Jadi Bapak hati-hati di sekarang ya kan. Iya. Dia sukanya gimana? Klasik ya kan. Kayaknya kurang tepat nih sama saya nih. Daripada udah digambar-gambar nanti debat kusir ya Pak ya. Iya. Nah ini kan sekali lagi tadi Bapak kan sekarang sukses, juga pernah ditolak juga walaupun sudah terkenal karena perbedaan sudut pandang ya, cara arsiteknya ya, desainnya ya. Iya, seleranya. Ya, terus Bapak pernah di dalam kehidupan pernah gagal atau pernah mengalami kesulitan gitu? Oh, ya pasti sih Pak Ismet, pastilah. Yeah. Ya terutama itu ya, ketika pandemi itu ya. Pandemi ya. Jadi saya dan teman-teman arsitek lainnya kan pasti kan proyek-proyek semua berhenti gitu kan di tahun 2020 itu. Jadi ya gimana caranya kita survive pada waktu itu ya. Kita tuh sampai bingung mau ngapain kan. Mau ngedesain juga apa yang perlu kita desain gitu kan. Gitu sampai bener-bener ya teman-teman yang di kantor juga harus dirumahin gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kita survive dan nggak ada satu pun dari kita yang harus kita keluarin, dan ya kita tetap keep creativity inside di kita meskipun semuanya by online gitu. Kita bikin workshop gitu Pak Ismail, bikin workshop internal. Ya itulah bagaimana menciptakan ruang-ruang yang lebih ramah terhadap pengguna ketika COVID itu. Kita kolaborasi waktu itu sama desainer grafis, sama desainer fashion, sama desainer interior gitu. Nah, terus ditambah ya salah satu yang memberikan kita memberikan kita tetap bisa bekerja dan bisa beraktivitas itu ya karena proyeknya Christian Sugiono waktu itu. Oh, okay. Gitu. Jadi akhirnya dia salah satu klien kita yang memberanikan diri untuk tetap jalan, tetap bangun gitu. Dia bilang, "Ri, ini kita bangun deh," gitu kan. Kita juga nggak pernah tahu COVID sampai kapan gitu kan. Ya udah kita dengan kondisi yang ada, lo mau tetap mensupport kita nggak pembangunan pengawasan gitu. Oh iya, jelas dong, kita lagi sepi kerjaan dan lagi nggak ada orang yang pengen tetap mengerjakan proyeknya dan kita awasi nih, kita senang banget. Jadi ya itu yang salah satu yang mungkin bisa jadi titik balik ya ketika COVID gitu. Ya memang ketika COVID semua juga susah ya Pak ya. Benar. Tapi justru gara-gara COVID itu Bapak menemukan terobosan-terobosan baru. Kalau saya lihat rumah Christian Sugiono tuh, jadi dia tuh di sini ruang makan, di sini ruang tamu ya, ruang tamu ya. Di tengahnya ini kolam renang kan. Iya. Jadi ketika dari ruang makan ngelihat ke kolam renang, dari sini ke kolam renang, kalau mau buka masing-masing bisa dibuka. Betul. Jadi flow udaranya jadi nggak kekunci jadi maksimal, ya. Iya. Ya itu tuh keren tuh konsep desainnya tuh. Sayang saya nggak bisa naik ke atas itu. Nanti kita mampir ya ke atas. Oke Pak.
kalau boleh saya tahu nih, arsitek itu hanya untuk orang-orang kaya gitu, apa karena mahal atau apa? Itu benar apa nggak tuh ya? Isu-isu bahwa arsitek itu kan perlu dana cukup besar ya, maksudnya desain segala macam. Tapi pasti hasilnya bagus kan. Itu jadi apakah itu hanya untuk orang-orang kaya, Pak? Ada benernya, ada enggaknya, Pak Ismet. Gitu. Jadi sebenarnya peran arsitek itu kan sebagai konsultan tuh harus, ya itu tadi ya, kita harus bisa memberikan pelayanan ke semua orang gitu. Cuma kalau arsitek pada umumnya itu memang akhirnya lebih banyak memberikan servis buat orang-orang yang kebutuhannya udah sekunder dan tersier gitu. Kalau misalnya kebutuhan primer aja kan sebenarnya dia mungkin bisa kotak-kotak aja udah. Iya, atau ya maksudnya beli aja langsung rumah jadi beli gitu aja ya, tinggal dimodifikasi sesuai dengan budgetnya dia. Tapi kalau mau dia mendapatkan customize, mau dapatkan desain yang lebih tailored gitu kan dengan karakter si arsiteknya gitu kan, itu dia mampu akhirnya untuk meng-hire arsitek gitu kan. Dan ya biasa orang-orang yang mampu itu ya yang punya duit lah. Yang punya duit gitu Pak Ismet. Nah orang-orang yang mungkin nggak mampu ya mungkin ya dia mendesain untuk developer gitu kan, supaya bisa harganya lebih affordable gitu. Atau sebenarnya arsitek juga punya peran-peran yang lain gitu. Misalnya kayak ya sebenarnya rumah-rumah murah atau rumah-rumah terjangkau atau tempat tinggal terjangkau itu kan harusnya bagian dari solusi yang harus diberikan oleh pemerintah kan, seperti negara-negara maju ya, public housing, rumah-rumah RSS atau apa, itu kan jadi tanggung jawab nggak cuman arsitek tapi ya harus ada yang mensupport gitu, stakeholder atau pemerintah gitu. Nah di situ sebenarnya arsitek juga berperan, cuma ya mungkin jadi lebih kuantitinya lebih besar, lebih banyak gitu. Tapi kalau butuh yang tailored, butuh yang customize, butuh yang eksklusif, yang punya duit. Yang punya duit gitu. Nah, apa makna buat Pak Riri Yakub makna dari kolaborasi ini, Pak? Ya seperti saya bilang tadi ya, belakangan menurut saya nggak cuman arsitek yang harus kolaborasi, semua orang harus kolaborasi gitu ya. Karena kita kayaknya untuk memberikan dampak yang positif atau ya minimal untuk kita meng-create sesuatu, untuk meng-gather sesuatu gitu kan, ya kita kan perlu banyak networking ya Pak. Artinya banyak orang yang mungkin yang nggak terlalu tahu arsitek, banyak orang yang mungkin yang nggak terlalu tahu bagaimana memilih properti misalnya gitu. Ya mungkin di industri lain mungkin juga banyak juga orang yang nggak ngerti gitu kan. Dengan kolaborasi ya kita semuanya jadi punya satu cara untuk menyatukan expertise itu, dan informasi-informasi yang kita nggak tahu itu juga akhirnya kita bisa menambah wawasan kita gitu kan. Ya karena kan kalau arsitek tuh menurut saya harus tahu banyak gitu ya, minimal gitu ya, karena kita orang-orang yang spesialis nih gitu, terbiasa gitu ya untuk tahu dikit tapi mendalam gitu. Tapi ternyata kan nggak cuman ngedesain doang di arsitek, kita harus mikirin bagaimana kita mendapatkan proyek gitu kan, bagaimana bisnisnya bisa jalan gitu kan. Nah itu kan kita harus tahu banyak yang lainnya gitu. Pemilihan material juga Pak ya? Iya, hal-hal itu, produk, material dan lain-lain itu kan perkembangannya itu kan kalau kita nggak tahu dan kita jarang terlibat dalam kolaborasi gitu, kayaknya nanti akhirnya kita stuck gitu, kita nggak berkembang gitu. Kan ada di grup Sinergi Inarkos ya Pak, interior design, arsitek, kontraktor, supplier ya. Iya, terima kasih Pak Ismet yang undang. Ya coba di grup itu lebih banyak orang tanya, ada ini enggak gitu, terus dijawab gitu ya. Itu sebenarnya bagus juga ya, ketika Bapak lagi desain sesuatu, terus kepikiran ini bisa share di Inarkos aja, ada punya produk ini enggak ya, bahan ini enggak ya. Nanti yang datang itu bisa beberapa jenis tuh yang nyari Bapak tuh. Jadi ada manfaatnya juga ya, berkolaborasi di Sinergi Inarkos itu ya Pak. Iya, saya makasih banyak sama Pak Ismet gitu. Pak Ismet nih menginisiasi atau menginspirasi saya juga ya. Jadi artinya ternyata dengan grup WhatsApp aja bisa loh kita kumpulin banyak orang, banyak stakeholder kita gitu kan, nggak cuma arsitek, desainer dan lain-lain gitu kan. Jadi itu ya mempermudah kita dalam
bersosialisasi ya gitu ya, dan mempermudah kita, istilahnya kita bisa kayak istilahnya ngumpul terus gitu, bisa kalau misalnya ada apa-apa pasti kayak semua orang mantau, dan ya saya pernah melakukan itu dan ya cukup efektif tuh Pak. Jadi ada yang japri saya gitu. Butuh apa cari ya kan? Iya gitu. Apa harapan Pak Riri kepada pemerintah yang baru ini Pak? Kan kita lihat nih pemerintah punya planning program 3 juta rumah ya. Iya. Di mana 2 juta itu di pedesaan. Iya. Dan juga 1 juta itu perumahan mulai dari FLPP sampai menengah ke atas ya. Dan apa makna buat seorang arsitek Pak dengan program pemerintah yang menurut saya cukup agresif hari ini ya? Iya, saya sangat appreciate sih dengan ide itu gitu ya, karena menurut saya ya itu kayaknya udah cukup lama gitu nggak diperhatikan gitu kan. Nah, cuma harapan saya ya libatkan arsitek gitu, libatkan mungkin lewat asosiasi atau apa gitu, karena ya setiap orang tuh butuh ekspertisnya gitu Pak Isman, even pemerintah gitu kan. Menurut saya udah bagus kayak IKN apa gitu kan, semua udah banyak arsitek yang megang dan udah dipercaya dan terbukti apa yang didesain oleh arsitek tuh punya value added yang berbeda gitu. Karena nggak cuman kita menghasilkan kebutuhan gitu ya dari bangunan, tapi kita pasti akan melihat potensi-potensi lain gitu ya yang bisa lebih luas impactnya itu kan, kayak apa ya, kayak aspek sosialnya gitu kan, kayak aspek dari sisi environmentnya. Tadi saya bilang arsitek tuh pasti mikirin untuk supaya bangunan ini tuh long lasting, timeless, terus bisa jadi ikonik gitu kan. Nah kalau rumah-rumah yang akan disiapkan pemerintah, saya minimal juga itu harus sehat, harus benar-benar nggak membuat nanti jadi kumuh misalnya kayak gitu ya. Jadi harapan saya sih kalau bisa ya pemerintah lebih melihat potensi arsitek, dan arsitek juga bisa lebih mendekatkan diri, mensupport pemerintah gitu untuk memberikan nilai-nilai yang lebih baik dan lebih punya manfaat jangka panjang gitu. Iya sih, memang sekalipun itu perumahan di pedesaan ya Pak. Betul. Dengan melibatkan arsitek itu mereka bisa bangga loh, wah ternyata dengan biaya material yang tidak mahal, tapi karena didesain oleh arsitek, akhirnya mereka merasa wah kayaknya Pak Ara mesti berpikir juga nih. Betul. Iya kan? Kan kalau developer kan sudah jelas ya. Dia mau jual rumah yang mahal, mereka perlu arsitek, perlu desain, itu udah basic. Tapi rumah yang murah pasti kan ada ingin juga lah seorang arsitek itu berkontribusi kepada pemerintah. Tapi pemerintah berpikir wah ini nggak perlu lah pakai arsitek, ya kan? Kotak-kotak aja jadilah untuk rumah. Padahal nggak begitu ya. Ya begitu. Jadi ada lah aspek-aspek lain yang pasti kita harus pikirkan gitu. Betul. Pak. Iya Pak. Kita lanjut ke sesi kedua nih Pak. Pertanyaan tentang mitos atau fakta nih Pak. Jadi ya oke Pak, kita mulai ya Pak. Oke. Seringkali seorang seniman kurang dihargai karyanya di Indonesia. Ini mitos atau fakta Pak? Fakta. Wah. Kenapa Pak? Ya karena memang itu tadi saya bilang ya, kita tuh kadang masih menjadi kebutuhan sekunder dan tersier gitu ya. Jadi masih niche gitu. Nah kadang-kadang orang juga ngelihat cuman masalah selera. Padahal ya kita tuh bisa memberikan efek yang lebih positif sebenarnya, at least kayak efek psikologis gitu kan, buat orang jadi lebih lebih bersemangat, lebih positive thinking. Itu kan ya itu perlu sense-nya seorang seniman, atau perlu karya-karya seni yang jauh, nggak cuman sekedar dinikmati kasat mata gitu, Pak Ismet. Nah itu yang mungkin kita ya perlu edukasi ya. Perlu edukasi. Ya makanya semakin banyak yang menggunakan jasa arsitek atau mungkin ya dengan karya seni yang baik gitu. Harusnya
semakin orang akan sadar gitu manfaatnya gitu. Ya, jadi mesti sering-sering bikin exhibition ya, seperti Betul. di Malaysia ya. Jadi di Indonesia sih saya lihat sudah banyak ya grup-grup arsitek bikin ya. Banyak. Tapi mungkin itu perlu diperbanyak ya. Iya. Dan perlu dilibatkan lah ya Iya. pemerintah sehingga makin viral. Jadi oh ternyata seniman itu punya value yang tinggi yang tidak yang bisa dihargai ya Pak. Betul. Yang kedua nih Pak, mitos atau faktanya Pak. Kurang pahamnya nilai suatu seni membuat sebuah karya kurang dihargai di Indonesia Pak. Ini mitos atau fakta Pak? Iya, fakta. Ya fakta ya Pak. Fakta ya, lagi-lagi memang yang karena mungkin kita akan sampai ke situ sih Pak Ismet. Yeah. Tapi sekarang belum gitu ya. Jadi ya sekarang di era teknologi, di era sosial media, udah ada AI segala gitu ya. Saya rasa orang akan semakin pinter mana yang punya ya originalitas dan mana yang punya satu identity yang kuat gitu, yang bisa memberikan solusi buat orang dan bisa menginspire orang lebih dalam gitu. Kalau AI itu sebenarnya mensupport arsitek apa malah mengganggu arsitek ya Pak? Kalau saya selalu ngeliatnya ya itu akan mempermudah proses gitu. Tapi saya rasa soal kreativitas, soal rasa, soal selera itu kan cuma ada di lidah manusia ya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi saya rasa mungkin itu jadi mungkin bisa jadi arsitek semakin value-nya semakin berkembang gitu malah gitu Pak. Dia dengan AI dia melihat sisi yang tidak terlihat, ketika dilihat ternyata manusianya itu yang mendesain itu malah terinspirasi ya. Iya. Jadi mensupport ya. Mensupport sih menurut saya. Mensupport ya. Tapi saya dengar juga ada yang bilang, wah gak perlu arsitek lagi nih, gak perlu desain grafis lagi karena tiba-tiba bisa muncul dengan AI ya. Padahal manusiawinya itu kan mesti masuk di dalam, kalau nggak jadi robot kan, karena yang bikin robot kan Pak. Benar, sense-nya beda, feeling-nya akan beda, saya rasa akan gitulah. Ya betul. Proyek yang digarap arsitek selalu selesai sesuai ekspektasi Pak. Mitos ya Pak. Mungkin kalau menurut saya setiap arsitek tuh boleh berekspektasi, tapi ekspektasi itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan dari zaman gitu Pak Isman. Jadi ya mungkin kalau ngerjain proyek kan nggak cuman sebulan 2 bulan ya gitu ya, setahun 2 tahun 3 tahun gitu kan. Nah itu kan berkembang kemungkinan dan harapan orang gitu ya. Terus juga adanya perkembangan tren lain dari sisi material, dari sisi ya mungkin dari sisi environment juga seperti apa, regulasinya ntar juga berkembang lagi. Jadi ya kita tuh harus adaptif banget gitu dalam mendesain. Saya pengalaman makanya kalau mendesain tuh harus sampai ke proses konstruksi. Kita harus sampai mensupervisi itu. Karena proses komunikasi dan realisasi ketika mau dibangun itu biasanya orang awam tuh justru mulai dapat feel-nya gitu. Jadi saya pengen feel-nya itu terus dikonsultasikan ke kita gitu, sehingga ya kita juga bisa mikirin bagusnya gimana, adjustment-nya seperti apa, pengembangan desainnya gimana gitu, supaya hasil akhirnya lebih optimal lagi gitu. Ya betul. Selanjutnya Pak, dalam mendesain arsitek perlu juga memperhatikan keselamatan pekerja bangunan. Ini mitos atau fakta Pak? Kayaknya mitos deh. Mungkin karena kita arsitek nggak terlalu, perannya kan nggak terlalu ke teknis ya Pak Ismet ya. Jadi biasanya kita kan pasti mengandalkan kontraktor dong untuk merealisasikan ide kita. Dan saya termasuk salah satu arsitek yang percaya bahwa setiap desain itu pasti bisa direalisasikan gitu. Se-ekstrim apapun gitu ya. Tapi kan balik lagi ya ke budget, ke konteks dari penghuninya kayak gimana gitu kan. Termasuk lingkungannya gimana juga gitu. Tapi saya yakin arsitek tuh pasti mikirnya pasti bisa gitu. Pasti yang gini-gini
pasti tahu caranya gitu. Tapi nanti yang mikirin kontraktor dan timnya. Gitu. Oke Pak, terima kasih loh sudah hadir di acara SOS Podcast Pak. Kita banyak dapat insight dari Bapak. Semoga ini bisa menjadi perhatian buat teman-teman. Ya. Kira-kira Pak bisa bisa sharing closing statement Pak buat teman-teman pemirsa dari SOS Podcast ini Pak. Ya kalau orang selama ini ngelihat arsitek itu mahal, arsitek itu tidak terjangkau. Sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya arsitek itu basicnya itu kan memang memberikan solusi buat orang gitu ya. Nah, tinggal approach-nya terhadap arsitek itu seperti apa gitu, yang akhirnya bisa kita berkolaborasi dan kita bisa saling mensupport gitu. Dan pastinya zaman sekarang, zaman teknologi, zaman informasi, kita bisa melihat atau mencari arsitek mana yang cocok, mana yang pas dari media sosial, dari publikasi-publikasi gitu. Tinggal sesuaikan dulu, observe dulu gitu. Karena menurut saya nggak semua arsitek tuh berpikir komersil, karena kita adalah profesi yang punya peran untuk memberikan kontribusi ya buat masyarakat gitu. Dan buat saya dari awal memang arsitek itu bukan cuma pilihan pekerjaan, tapi arsitek itu adalah pilihan hidup yang bisa memberikan banyak manfaat. Oke, terima kasih Pak Riri Yakub, Arta Riri. Semoga Bapak semakin hari semakin sukses. Amin. Dan juga harus mahal ya Pak, kalau murah nanti. Amin. Makin karena udah terkenal kan pasti mahal ya Pak. Makin banyak dicari ya. Tapi ada sisi sosialnya juga ya. Betul Pak. Thank you banyak. Makasih banyak Pak Ismet. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang saatnya giveaway time. Tersedia buku Ngomong Si Gampang. Nah ini Pak Suprato ini orang yang followernya 200.000 dan disukai sama ibu-ibu karena statement-statementnya sangat menohok ya. Bagus Pak. Jadi terinspirasi buat ngajarin anaknya juga mungkin Pak. Oke, teman-teman like and subscribe video dan channel YouTube Synergy Group Indonesia. Follow IG Synergy Group ID dan Synergy Group Synergy Resto ID. Komen mau di kolom komentar. 3 orang yang beruntung akan dihubungi oleh pihak SOS Podcast. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, Pak Riri, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari King Foil, Pak. Thank you. Supaya bangun pagi lebih seger sehingga desainnya lebih banyak yang progresif ya. Oke, terima kasih Pak.